Oke Kak Beta. Iya. Bentar ya Kak Yulia ya, nanti aku jawab ya. Kak Keza. Oke, bahas apa ini? Waalaikumsalam. Kak Belum. Keza. Bentar Bun, aku jawab yang bawah dulu berarti. Siap. Belum jalan. Boleh. Dia bilang jawab bawah tapi dinaikin. Kayak mana ini Bang Herdi? Enggak lah, Bunda kan ini nanya bahasa apa, berarti kan belum ini guys. Tadi Bunda udah nyimak Apa belum? NPD atau gelisah? NPD, ini tadi pertanyaan terakhir NPD. Oke. Gimana sih caranya ngatasin seorang laki-laki NPD? Lah NPD-nya tuh kayak gimana? Maunya diutamakan gitu. Masih Gimana cinta itu? kali sama laki-laki itu. Kalau masih cinta, pastinya ngalah, mengorbankan diri sendiri. Berharap dia berubah, terus yang penting dia bahagia. Aku nggak bahagia nggak apa-apa. Itu namanya bodoh. Karena aku pernah di fase seperti itu. Gitu. Sepunya susah loh. Gono. Itu kalau menurut aku ya. Gitu. Jangan bertahan, lepaskan. Gitu. Enggak. NPD-nya tuh minta minta Bertahan? diutamakan, Bun. NPD-nya itu minta diutamakan. Kita diutamakan. NPD itu pengertiannya apa? Luas loh. NPD itu pengertiannya luas loh. Yang mana nih gitu. Enggak. Gitu. Kak Maiki, welcome. NPD itu orang yang mendeklarkan dirinya atau membangga-banggakan dirinya secara terus menerus. I'm perfect Biar orang gitu. tuh I'm perfect gitu. Oh no. Jadi dia kayak membranding dirinya. Dia kayak membranding dirinya biar orang tuh tahu Oke. dia tuh siapa. Padahal bisa jadi itu nggak bener gitu. NPD kan singkatan narsistik, Kasus ada. ya kan? Iya. Jadi kayak dia tuh selalu ngasih tahu ke orang, ini gue begini, ini gue gaji gue segini, pendapatan gue segini. Tony. Itu selalu diomongin ke orang-orang gitu. Dan menganggap orang lain tuh kecil bagi dia gitu. Itu NPD. Lah kasusnya ini tuh makanya aku tanya NPD-nya gimana? Pengennya diutamakan. Gitu loh. Pengennya diutamakan. Lah kalau diutamakan itu apakah termasuk NPD atau enggak gitu loh. Itu dia typing. Bisa juga. NPD-nya kayak kekanak-kanakan katanya. Itu childish kalau kanak-kanakan enggak. Kanak-kanakan tuh childish. Kakaknya hubungannya gimana sama orang NPD ini? Suami istri kah? Lah ini bukan Mantap. NPD. Enggak ini Saudara kah? dibaca dulu tappingannya ya. Sikap kekanak-kanakan bila ada sesuatu yang tidak dia suka selalu aku yang membujuk, yang lebih membujuk. Itu bukan NPD Kak kalau kayak gitu. Itu bukan NPD. Itu namanya Childish. childish. Bukan NPD. NPD itu dia tuh selalu ngomongin hal. Oke, walaupun itu benar sekalipun, tapi dia selalu ngomongin itu berulang-ulang. Oh, Itu NPD. Jadi orang tuh kadang dikasih nggak tahu. betul juga membangga-banggakan diri sendiri. Lah iya, bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Yang jelas dia membanggakan diri sendiri secara terus-menerus dan memandang orang lain tuh nggak ada apa-apanya gitu. Itu NPD. Udah. Kalau seperti yang kakak bilang ini childish, gitu. Iya. Lebih ke childish ya, gitu. Dan mengorbankan orang lain kalau NPD itu untuk kesenangan diri sendiri. Dia nggak peduli orang lain itu luka, orang lain itu sakit atau babak belur. Pokoknya dia happy. Itu NPD. Gitu. Kalau Iya, dia selalu ngomong childish berulang-ulang seolah ngalah, dia yang berarti paling benar. kakaknya cinta banget sama dia. Bucin, Bukan, Kak, ini bukan. namanya. Ini belum mengarah ke situ, Bun. Ini dia cuma nanya Nggak tahu solusinya sih, gimana. tapi aku ambil kesimpulannya ke situ. Soalnya biasanya kalau perempewi ini masalah, tolong kalau udah bucin, aduh akal sehatnya nggak jalan gitu. Lah makanya itu dia dengan nanya begini. Sendiri duka biar jelas. Ya makanya aku diam. Oke. Dia nanya begini Aku diem deh, karena aku diem. enggak. Dia nanya begini karena ini, Bun. Dia minta solusi, berarti dia udah sadar. Bukan berarti bucin. Oke, mungkin dia bucin, tapi dia sadar gitu loh. Siap Kak. Dia sadar, oh dia begini gitu kan. Makanya yang perlu kita dalamin itu di sebelah mananya ini. Kalau menurut kamu NPD, di sebelah mananya yang kamu anggap NPD itu. Ternyata setelah menjelaskan itu tadi itu loh. Kalau memang dia bucin ya memang bucin, orang kalau itu pasangannya ya nggak masalah bucin gitu. Tapi ketika dia menyadari oh pasanganku NPD, terus solusinya gimana? Itu yang benar. Jadi jangan
Kalau menurutku ya, jangan lepasin aja, enggak. Jadi dicari tahu dulu nih NPD-nya tuh NPD beneran atau enggak gitu loh. Jangan-jangan ini childish, jangan-jangan NPD gua gitu. Capek loh Enggak seumur langsung hidup itu sama grup orang gitu. kayak gitu. Capek loh seumur hidup sama orang kayak gitu. PR lo. Udah biarin aja kalau dia kuat. Lu nggak ikhlas, tapi lo ngalah, lo jalanin hidup. Tuh, iya betul, aku mau cari tahu solusi. Ntar gila sendiri. Iya gitu Kak. Solusinya kalau sabar jalanin, kalau capek istirahat. Kakaknya sayang banget ya sama itu orang ya. Waalaikumsalam Kak Ratu. Ya itu tadi Kak, kalau solusi kan dia minta solusi kan. Kalau solusi dari aku gitu, kamu cari tahu dulu nih gitu. Kalau menghadapi orang seperti NPD memang capek, karena energi kita akan terbuang lebih banyak, terbuang waktu kita, terbuang banyak deh. Paling membawa waktu. Cuman gini, kalau aku pribadi ya, kalau ada orang NPD udah diemin aja, biarin aja, biar dia ngomong suka-sukanya dia, biar dia mau ngapain terserah gitu. Yang penting kita jangan sampai ke bawah. Kalau dia emosi kita nggak usah ikut emosi. Kalau dia ngomong ini ya udah tanggepin seperlunya. Jadi iyain aja, senengin hati dia. Lama-lama dia juga sadar kok. Oh gue ternyata banyak ngomong ya. Gue ternyata NPD ya. Gue ternyata melebihi batas ya. Itu nanti akan sadar kalau kita bersikap sesuai diri kita sendiri, tidak emosi, biasa aja. Itu pasti orang akan nyadar. Yakin. Cemburu yang berlebih nggak beralasan, ya. Makanya aku nanya, karena aku curiganya nggak NPD gitu. Namanya bucin Kak, jatuh cinta, falling in love. I can live without him gitu Kak ceritanya. Dah. Logikanya main ya Kak. Boleh Kak Ratu. Jangan kasih 100% hatinya. Boleh Kak Ratu bisa multi, nanti gantian ya. Gantian ya. Kuat jalanin, nggak kuat ya kakaknya tahu deh mesti gimana. Karena seumur hidup sama orang yang childish itu capek gitu, mengalah terus. Kan hidup nggak sempurna Kak gitu. Kalau aku salah koreksi ya. Aku ketemu orang NPD tapi suka neraktir, akhirnya aku iya. Pokoknya jangan dilawan ya. Kalau ada orang NPD itu jangan usah dilawan. Jadi kita diam aja, ikutin alurnya dia. Dia maunya kemana sih gitu. Ikutin aja alurnya. Aku nyimak loh, Ria. Mas Kak Beta pernah ngalamin childish? Tuh ditanya tuh. Aku dulu childish, mau menang sendiri, nggak mau ngalah, keras kepala. Tapi aku rugi ketika aku keluar, karena aku susah menyesuaikan diri. Gitu. Aku mau apapun yang terjadi karena terbiasa di rumah diberikan apa aja boleh gitu. Yang penting maunya aku. Tapi ternyata itu merugi di luar. Karena aku nggak bisa paksa orang lain di luar dari lingkungan keluargaku untuk menyukai apa yang aku sukai. Akhirnya aku merugi. Gitu, tapi belajar sih gitu, karena childish itu nggak baik gitu loh, mau itu di lingkungan rumah pribadi, terus di keluarga ya, terus keluar di lingkungan pertemanan, teman-teman nggak suka kita gitu, di depan kita dia baik, tapi belum tentu di belakang kita dia baik, bisa menerima kita gitu, karena apapun yang dipaksakan itu merugi gitu. Mungkin kalau kita berduit orang senang, tapi kalau kita nggak punya duit orang akan benci kita akan ditinggalkan gitu loh, dibully. Di depan mungkin biasa, tapi di belakang kan gitu. Hidup belajar sih dari pengalaman. Kalau orang NPD banyak di lingkungan aku gitu, karena aku terlahir dari keluarga yang di rumah itu berbeda keyakinan gitu. Nah papaku tuh NPD, orangnya perfect, keluarganya rata-rata keras, jadi aku belajar dari mereka.
Tapi dalam hidupku aku terapkan cukup sampai di rumah aja, kalau keluar mah enggak. Kalaupun gak suka, lebih bagus aku menghindar gitu. Bukan berarti gak suka ya, maksudnya bukan berarti membenci, enggak. Jadi lebih bagus menghindar, menata diri sendiri supaya kita lebih waras gitu. Karena kalau di lingkungan seperti itu kan kita capek gitu. Sampai dengan pasangan yang terakhir juga NPD gitu. Ya seperti kakaknya tadi bilang kan, childish, kakaknya bucin abis. Aku pernah ngalamin itu, bucin abis. Aku berharap dengan dia bahagia, aku bisa bahagia, nggak gitu konsepnya gitu. Ternyata itu bodoh gitu, cinta bodoh-bodoh. Tapi dengan apa yang dilewati, alhamdulillah berterima kasih. Kalau nggak itu, aku nggak belajar. Karena hidup itu belajar kan, mengikhlaskan, memaafkan. Intinya sih diri kita sendiri bahagia, baru kita bisa membahagiakan orang lain. Butuh waktu yang lama untuk belajar. Gak cukup 1-2 tahun kalau buat hidup aku. Lama. Belajarnya juga di jalan, bukan di rumah. Bisa menjadi lebih rendah hati, karena aku orang yang keras kepala, gak mau ngalah gitu. Belajar memberi, belajar menerima, itu yang aku bilang sedekah gitu. Tadinya mah gue kerja keras nih, masa iya gue bagi-bagi orang gitu. Oh ternyata itu pemikiran yang salah ya. Semakin digenggam, semakin miskin gitu rasanya. Tapi ketika mulai berbagi senyum, berbagi waktu, dengerin curhat, happy kok. Ada 500 rupiah di kantong, kita bagi, happy kok rasanya lihat mereka senyum gitu. Tertekan batin begini salah begitu salah. Jadi gini Kak, kalau nyikapinya ya, kalau aku ya belajar untuk kita memahami diri sendiri, bukan memahami orang. Karena kita nggak bisa memaksakan pikiran kita ke pikiran orang, hati kita ke hati orang tuh nggak bisa. Jadi memahami diri sendiri. Gimana caranya gue diem, gue ngalah tanpa ngedumel. Ya udah gitu. Kalau gue sih gitu ya, gue belajar dari orang lain, tapi gue lebih mempelajari diri gue sendiri. Gitu. Terserah orang lain mau trigger, mau marah-marah, mau ngomong ini itu, terserah. Gitu. Tapi gue lebih ke diri gue sendiri. Gimana caranya gue nggak emosi, gimana caranya gue nggak memberikan reaksi yang berlebihan, gimana caranya gue nggak ikut marah. Itu yang lebih gue pikirin tuh itu. Dalam rumah tangga pun seperti itu. Misalnya dia mau ngamuk-ngamuk, mau apa, aku pergi aja ya itu. Kalau memang dirasa udah kita capek, kita apa, pergi aja daripada kita bertahan tapi akhirnya jadi meledak nantinya. Malah dua-duanya ikut kebakar gitu. Jadi ya udah, aku nggak akan memutuskan apapun kecuali kalau itu sudah gini ya. Dalam suatu hubungan tuh kalau nggak ada progres, itu pasti kita harus action. Ya kan, harus action dalam artian ngambil keputusan, dievaluasi dulu baru ambil keputusan. Nggak serta-merta langsung action gitu, nggak. Gitu. Jadi lebih ke diri sendiri. Kalau aku lebih menenangin diri sendiri. Ketika ada masalah, aku lebih ke diri sendiri sih, bukan ke orang lain. Oke, karena kita berhubungan dengan seseorang yang berbeda, itu kita men-treatnya juga berbeda. Jangan disamakan. Oh ini backgroundnya seperti ini anaknya seperti ini gitu. Oh ini tipe orang yang seperti ini, karakternya seperti ini. Kita harus bisa ngatasin masing-masing orang tuh beda. Gak bisa disamakan. Karena kita ngomong keras sama yang sini, selengean sama sini, mungkin selengean yang di sini bisa terima. Tapi kalau kita ngomong selengean sama yang sebelah sana, belum tentu terima. Kita bercanda sama yang sini bisa terima, tapi bercanda sama sini belum tentu. Gitu. Kita bisa serius sama sini belum bisa serius gitu. Masing-masing orang tuh punya fase masing-masing dan itu harus kita pelajarin. Lah belajarnya dari situ kita aplikasikan ke diri sendiri. Gimana caranya gue nggak ke trigger ke dia gitu. Terserah dia mau ngapain, mau ngamuk-ngamuk, mau marah-marah, selama kita nggak merugikan dia, ya bodo amat gitu. Bagi gue sih kayak gitu. Sama lingkungan ya. Lingkungan enggak. Kalau lingkungannya seperti itu berarti kita harus ikut seperti itu kan? Enggak.
Enggak, maksudnya gini, lingkungan kita cari lingkungan baru yang bukan memukul tapi merangkul, mensupport. Bukan. Jadi kalau aku gini pun, tidak semua hal itu bisa kita hindarin. Justru dengan ujian-ujian yang datang, dengan orang-orang yang berbeda yang datang, kita dapat pelajaran. Aku kebelet bentar Jadi, ya. Oke nih. Jadi nggak semua hal yang kita nggak kita sukain kita hindarin. Nah, kita belajarnya dari mana? Kalau nggak suka kita hindarin, kita nyari yang bagus-bagusnya doang. Nah, kita dapat pelajaran dari mana? Karena kita kebentuk mental itu dari situ. Mental yang kuat. Kalian tahu kan teman-teman, mental orang yang kuat tuh berangkat dari yang susah, dari yang dia punya masalah, dari dia yang pernah terpuruk, dari dia yang pernah sakit. Kalau enak terus hidupnya, mentalnya nggak akan kuat. Suatu saat ada masalah kecil aja, itu udah pusing, udah gelisah. Gimana cara ngatasinnya gitu? Lebih ke situ ya. Nik, suara lu Nik, Mute. bocor Nik. Suaranya kedengeran. Di mute. Astagfirullahaladzim. Tapi lama nggak berjaya kalau berdiam diri dulu. Ya harus diam nggak? Karena kita nyari Sebenarnya jawaban harus itu, nyari jawaban itu ketika kita tenang. Kalau kita semerawut, pikiran kita penuh, gimana kita mau ada jawaban gitu? Gimana kita mau ada sesuatu yang terang gitu? Terang dan tenang itu ada bunganya ya. Jadi saling berkaitan. Kita nggak akan bisa melihat sesuatu yang terang kalau kita nggak tenang. Begitu juga sebaliknya. Kita nggak akan tenang kalau nggak ada yang terang. Gitu loh. Mungkin dari gelap dulu. Orang yang berangkat berpikir seperti itu tuh biasanya orang yang pernah terpuruk, pernah sakit, pernah ngalamin sakit. Jadi belajar dari situ dia mulai bangkit. Dia pengalaman yang lalu-lalu diaplikasikan ke kehidupan barunya. Kalau orang yang enak terus, ketika ada masalah satu aja, pasti akan kacau. Pasti akan membuat keputusan yang merugikan hidupnya dan merugikan orang lain. Kebanyakan kayak gitu, karena dia ngerasa gue udah begini, udah enak, mau ngapain. Pada akhirnya dia ngentengin orang, dia ngatain orang seenaknya, dia memandang orang selalu di bawahnya. Yang terjadi itu seperti itu. Tapi kalau dia berangkat dari bawah, dia akan belajar. Oh ya, gue dulu rasanya seperti ini. Gitu. Berapa lama kira-kira buat waktu dia? Tergantung masing-masing orang. Masing-masing orang. Tapi coba aja diem dulu, pelajari diri dulu. Gue ini salahnya di mana ya? Lebih ke situ sih. Itu. Waalaikumsalam, Kak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita menghindari masalah terus, kapan kita akan belajar gitu? Ya udah, jadikan masalah itu buat pembelajaran, diamati, bukan difikirkan. Masalah itu buat diamati, bukan difikirkan, bukan dilekatkan. Jadi kalau kita mikir terus, kita nggak akan kelar-kelar. Setiap hari pasti banyak pikiran yang masuk. Tapi belajar untuk itu. Itu sih kalau aku sih. Kan hidup kan memang belajar. Kalau kita nggak belajar, ya berarti kita tugasnya udah selesai di dunia. Yang paling best sih belajar dari pengalaman diri sendiri, walaupun itu harganya mahal. Gitu. Ya Kak, semoga ketemu jalan tengahnya ya Kak. Memaafkan diri sendiri Kak, sayangi diri Kak. Kalau kuat jalanin, nggak kuat kakaknya tahu apa yang harus dilakukan. Kalau dia bisa diam berminggu-minggu. Treatment itu nggak baik. Kalau silent treatment itu nggak baik. Kalau buat aku, silent treatment itu poinnya adalah dia udah nggak suka sama kamu, tapi dia nggak mau putusin kamu, dia nggak mau tinggalin kamu. Jadi dia silent treatment kamu supaya kamu yang pergi seolah-olah yang bersalah adalah dirimu. Kalau aku salah koreksi ya. Silent treatment itu bisa dilakukan asal nggak lama. Jadi gini, ada masalah yang harus diselesaikan dengan komunikasi, ada juga masalah yang harus didiamkan. Nggak semua masalah itu selesai dengan cara komunikasi. Kalau iya kan, ada masalah, problem yang harus diselesaikan dengan cara diam. Tapi ada juga yang harus diselesaikan dengan cara komunikasi. Nggak semua masalah harus diselesaikan dengan cara komunikasi. Diam itu bukan berarti kita silent treatment. Silent treatment itu dalam jangka waktu lama. Kalau dia lagi silent treatment, kamu elus-elus aja. Iya. Belai- Kalau dia silent treatment Yang itu bangunnya gitu. lain. Ya nggak apa-apa, siapa Itu tahu gitu. bisa bergairah lagi.
Ya enggak sih? Kalau orang kalau orang udah nggak suka itu biasanya ngomong ya, biasanya ngomong gitu. Udah ya cukup segini ya, kelar ya, selesai ya, gitu. Tapi Gitu. yang aku hadapi dengan hubungan aku yang sebelumnya itu nggak ngomong, silent treatment, Bener-bener nggak ngomong, nggak ngomong, nggak sama sekali nggak ngomong. bener-bener nggak ngomong, nggak. Ya udah, lah makanya Kayak aku orang bilang. sakit jiwa gitu. Sakit loh itu, luar biasa loh. Tapi dari situ belajar dan bersyukur gitu bahwasanya ya sudahlah gitu. Hidup ini belajar, berterima kasih dengan apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita gitu. Kan hidup pilihan. Mau pilih terus diperlakukan seperti itu atau keluar dari zona itu gitu loh. Kita juga Ya, memang- kan memang kalau ada diem action. aja di situ namanya zolim loh. Dan Allah benci sama orang yang menzolimi diri sendiri karena membiarkan kezoliman itu terjadi gitu loh. Koreksi Kalau itu aku benar, salah. kalau itu benar, benar-benar diem, nggak ada komunikasi sama sekali. Ya, tapi kalau masih ada komunikasi, jadi gini, hidup ini naik turun. Ada kalanya kita naik, ada kalanya kita turun, gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan apa yang ada dalam pikiran kita ke orang lain. Betul. Jadi maunya dia mesra, ya nggak bisa. Maunya dia lembut, ya nggak bisa, karena masing-masing orang tuh beda. Yang bisa kita lakukan ya karena kita udah menerima dia dari awal, ya udah. Tapi memang nggak semua itu bisa ya, maksudnya nggak bisa untuk ke fase itu belum bisa. Sebentar. Ada telepon dari Yang ada tuh keseringan tuh gini, orang tuh memaksakan gue maunya lu lembut, gue maunya lu gini, lu perfect, lu gini. Ya itu kan mau kita. Tanpa kita sadari, kita tuh juga banyak kekurangan sebenarnya. Iya. Gitu loh. Tapi bisa kali memulai dari diri sendiri. Kalau kepengen diperlakukan romantis, kepengen diperlakukan mesra, disayang, kita lah yang memulai. Kan gitu. Kita yang sayang dia, perhatiin dia. Aku baca cerita kakak siapa ini yang tentang silent treatment, kok kayaknya aku gergetan ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rob. Peluk Kadang-kadang jauh ya, kita Kak. Semangat. kadang-kadang kita menganggap orang lain silent treatment. Ya, tapi ya begitulah, maksudnya gini loh. Udah mau naik. Bener nggak sih pikiran kita itu gitu? Bener nggak sih itu untuk itu silent treatment, atau jangan-jangan kita yang kurang komunikasi, jangan-jangan kita yang kurang begini. Itu sih lebih dicoba ke itu gitu. Karena memang jujur ya Introspeksi banyak. diri ya. Iya, lebih ke introspeksi diri. Kita tuh selalu menganggap orang tuh dia begini. Oke. Itu kalau udah lama. Itu kalau dalam jangka waktu yang lama gitu. Itu berarti memang begitu. Tapi kalau baru dan itu baru kejadian apa-apa, kita juga harus introspeksi gitu. Jadi gini ya teman-teman, karakter itu kalau menurutku tuh bawaan lahir. Yang bisa merubah tuh cara menyikapinya. Lah, cara menyikapinya ini bisa jadi nanti kebentuk jadi karakter yang baru. Misalnya kita dulu galak, terus kita menyikapi, oh banyak orang yang ngasih tahu ke kita, lu tuh galak ini. Kita menyikapi hal itu dengan, oh ya udah gue jadi nggak galak deh gitu, pelan-pelan deh. Lah, ketika kalian berhasil melakukan ini, lama-lama tuh menjadi karakter yang baru. Akhirnya lu jadi kebentuk jadi orang yang nggak galak. Siap Kak Yulia. Naik ya Kak Yulia ya. Tapi pada dasarnya sebenarnya seperti itu Ayo gitu. kakak, kita gantian kak. Kita gantian kak. Aku pengen Iya, pakai dengerin, makanan dulu. ceritanya kakak Yulia. Iya, coba. Peluk Oke. jauh ya kak, buat Bunda. kakak Yulia ya. Allah sayangi kak Yulia. Terima kasih banyak. Kak Bunda, Yulia, Bunda Kak dulu di bawah. Wijaya. Iya. Iya. Kasih. Makasih Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.